Malam itu roda mobilku berhenti di pelataran parkir Gunung Kawi. Udara dingin langsung menyergap begitu aku membuka pintu, lebih dingin dari yang kubayangkan. Kabut tebal menggantung rendah, membuat lampu-lampu temaram di sekitar pesarean tampak seperti bola-bola cahaya yang melayang di kehampaan. Aroma dupa yang pekat dan manis langsung menusuk hidung, bercampur dengan bau tanah basah dan dedaunan busuk. Suasananya sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Ini adalah kesunyian yang terasa hidup. Seolah seluruh tempat ini menahan napas, mengawasiku. Aku datang sendirian, didorong rasa penasaran bodoh untuk membuktikan bahwa cerita-cerita seram tentang tempat ini hanyalah bualan. Sebuah keputusan yang akan kusesali seumur hidupku. Saat melangkah menuju gerbang, seorang juru kunci tua menyapaku. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam. Sudah malam, Mas. Ada satu pantangan di sini. Jangan pernah menoleh ke belakang jika mendengar ada yang memanggil namamu. Katanya dengan nada datar, namun penuh penekanan. Aku hanya mengangguk, menganggapnya sebagai bagian dari tradisi lokal. Aku terus berjalan menyusuri jalan setapak yang remang-remang. Semakin dalam aku masuk, semakin sunyi. Tiba-tiba, dari arah hutan lebat di sebelah kananku, aku mendengar bisikan lirih. Hei! Aku berhenti, bulu kuduku meremang. Rasanya seperti namaku yang dipanggil, tapi suaranya begitu jauh dan terdistorsi oleh angin. Aku teringat pesan si juru kunci, dan dengan jantung berdebar, aku melanjutkan langkah. Tak lama, aku mulai mendengar suara lain. Suara langkah kaki di belakangku, mengikuti ritme langkahku di atas jalanan berbatu. Setiap kali aku berhenti, suara itu juga berhenti. Aku mempercepat langkah, begitu pula suara itu. Rasa sesak mulai memenuhi dadaku. Firasat buruk bahwa aku tidak sendirian semakin kuat. Aku memberanikan diri melirik ke samping, ke arah deretan pohon pinus yang gelap. Di sanalah aku melihatnya. Sesosok bayangan hitam pekat, lebih tinggi dari manusia normal, berdiri diam di antara pepohonan. Tidak ada wajah, tidak ada mata, hanya kekosongan yang seolah menyerap semua cahaya di sekitarnya. Dingin yang kurasakan bukan lagi dinginnya udara gunung, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Aku lari, aku tidak peduli lagi dengan apapun. Aku hanya ingin pergi dari tempat itu. Malam itu aku berhasil kembali ke penginapan, tapi teror tidak berhenti. Aku bermimpi buruk, mimpi yang terasa begitu nyata. Aku berada di hutan yang sama, dikejar oleh sosok hitam itu. Aku bisa merasakan napasnya yang dingin di tengkukku, mendengar tawanya yang tanpa suara menggema di kepalaku. Aku terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin. Puncaknya adalah saat aku berkemas untuk pulang. Ketika aku bercermin, untuk sesaat, aku melihat pantulan sosok hitam itu berdiri di belakangku, tepat di dalam kamarku. Aku berteriak dan lari keluar, meninggalkan beberapa barangku. Aku tidak pernah kembali. Tapi aku tahu sebagian dari diriku tertinggal di sana. Dan sebagian dari Gunung Kawi ikut pulang bersamaku. Sampai hari ini, terkadang di sudut mataku, aku masih melihat bayangan hitam itu. Mendengar bisikan namanya di tengah keheningan malam. Gunung Kawi tidak pernah benar-benar melepaskanku.